Getaran gempa terasa hingga DKI Jakarta. Gempa magnitudo 5,6 mengguncang Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Yang diberikan merupakan tahap pertama. Ama ayah kan dia tehnya sareng iki selamat alhamdulillah ya. Neng selamat teh. Sadayana selamat alhamdulillah. Gempa Cianjur memang cukup mengagetkan ya. Selama ini masyarakat menganggap difabel itu tidak bisa apa-apa. Difabel itu kadang ada yang bilang merepotkan. Difabel itu kadang tidak bisa membantu dirinya sendiri. Yang bilang siapa? Bahwa oh iya ternyata benar gitu, disabilitas itu tidak hanya bisa dibantu tetapi juga mereka bisa membantu, tidak hanya bisa dijadikan sebagai objek tapi juga mereka bisa menjadi subjek gitu. Waktu itu saya diajak oleh teman ke Cililin untuk menerima manfaat bantuan alat bantu mobilitas. Mereka memperkenalkan adanya HWDI dan mereka menyarankan untuk membentuk HWDI di Kabupaten Cianjur. Ternyata HWDI itu memang sebuah wadah yang di dalamnya banyak memberdayakan perempuan dan anak penyandang disabilitas. Diawali di tahun 2017 yang sebelumnya evaluasi penanganan bencana di tahun 2010 erupsi Merapi, di mana Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta pada saat itu mendapatkan masukan terkait dengan penanganan korban bencana Merapi tapi yang difabel gitu. Berdasarkan hasil diskusi, ternyata memang penanggulangan bencana untuk difabel itu belum maksimal untuk kelompok penyandang disabilitas. Nah, oleh sebab itu kemudian dimunculkanlah atau kemudian disepakati untuk membentuk relawan difabel yang kemudian diberi nama Difagana atau Difabel Siaga Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena ini adalah sebenarnya Taruna Siaga Bencana yang dibentuk oleh Kementerian Sosial dari masyarakat yang ada di masyarakat, dari masyarakat penggiat bencana, dan diberikan wadah namanya wadah Siaga Bencana. Dan sekarang ini menjadi binaan Dinas Sosial di kabupaten-kabupaten provinsi. Kemudian melalui HWDI juga saya masuk ranah kebencanaan, itu tentang penanggulangan bencana yang inklusi, kaitannya dengan disabilitas dan kebencanaan. Ini berkaitan juga dengan prinsip peer-to-peer yang diusung, di mana ketika penyandang disabilitas muncul sebagai relawan, itu akan lebih bisa diterima oleh penyandang disabilitas yang menjadi korban bencana, atau lebih bisa masuk atau lebih bisa memberikan kebutuhannya sesuai dengan apa yang diharapkan. Di Difagana ini kita berikan fasilitas untuk mereka bisa menjadi pendamping.
harus seperti apa, harus bagaimana, dan penguatan kapasitas mereka di pengurangan risiko bencana agar mereka juga dapat memberikan informasi atau menurunkan informasi itu di teman-teman difabel yang lain yang tidak masuk di kita. Gempa Cianjur memang cukup mengagetkan ya. Ternyata memang kita butuh informasi bahwa di dalam suatu daerah apakah ada potensi bahaya yang ada di wilayah tersebut. Ini sebenarnya yang perlu diinformasikan oleh instansi-instansi yang punya wewenang terhadap penanggulangan bencana. Kami juga baru tahu kalau ternyata ada sesar di bawah Cianjur gitu ya. Nah, apalagi teman-teman difabel yang ada di sana, saya pikir juga mungkin belum tahu tentang informasi itu. Nah, kesiapsiagaan dalam kaitannya informasi potensi bencana itu sangat penting ke depannya. Gitu. Silakan pacar ini berkenan untuk memberikan informasi situasi terkini ataupun memberikan perintah atau arahan kepada seluruh anggota. Taruna Siaga Bencana Saudara Istimewa Yogyakarta, kami persilakan kontrol standby. Kemudian Tagana dan Dibagana itu melakukan respon bencana di Cianjur selama kurang lebih 4 hari ya. Itu bagaimana melakukan layanan dukungan psikososial kepada pengungsian yang ada di sana. Pendampingannya adalah pendampingan psikologi, Mas, psikologi sosial. Artinya kita mendampingi secara kejiwaan. Jadi bukan dalam bentuk fisik. Kita memberikan bantuannya itu, memberikan semangat kepada anak-anak bahwa ini merupakan ujian untuk semuanya. Dan kita bercerita juga tentang kejadian-kejadian yang ada di Jogja, sehingga bisa mereka-mereka atau anak-anak yang ada di sana bisa memahami ternyata tidak hanya di Cianjur saja yang terjadi semacam ini gitu. Selamat pagi anak-anak. Are you ready? Waktu kegiatan kemarin saya ditunjuk sebagai co-fasilitator di lapangan. Saya memberikan dukungan psikososial ke kelompok rentan, ke anak-anak, disabilitas, lansia, ibu hamil. Saya memberikan penguatan-penguatan kepada mereka supaya ini akan segera berlalu gitu. Ini hanya bencana dan masih banyak yang kita harus bisa kita lakukan, seperti ke anak-anak, memberikan pengarahan ke anak-anak supaya mereka tidak trauma, tidak ada rasa takut lagi. Kalau ada, kan waktu itu masih banyak ya gempa-gempa susulan gitu. Setiap hari pasti ada gempa susulan, tapi kita memberikan penguatan kepada mereka bahwa itu hal yang biasa pasca bencana, itu akan selalu ada dan mereka sudah terbiasa dengan hal itu gitu. Responnya kalau dalam bahasa Jawa itu ternyuh gitu ya. Ternyuh itu seperti apa ya? Masuk ke hati. Ternyata teman-teman disabilitas atau penyandang disabilitas atau teman-teman yang di sana itu masih mengatakan orang-orang cacat, ternyata bisa berbuat banyak di sana. Walaupun pendampingannya itu bukan pendampingan secara fisik, dan mereka sangat tertarik dan mereka sangat antusias sekali dengan teman-teman di Dibagana, bahkan malah ngajak untuk bermain, kemudian bercerita tentang peristiwa-peristiwa yang pernah kita alami di Jogja seperti itu, sehingga mereka ada gambaran, oh iya ternyata di sini pun ada juga kejadian-kejadian yang seperti teman-teman alami di Jogja. Ada yang begitu tertimpa batu atau tertimpa reruntuhan rumah sehingga mereka jadi patah tangan, patah kaki, ataupun mungkin saraf-saraf yang lain yang tidak berfungsi.
sangat mengapresiasi sekali ya, mereka sangat mengapresiasi bahwa oh ya ternyata benar gitu, disabilitas itu tidak hanya bisa dibantu, tetapi juga mereka bisa membantu. Tidak hanya bisa dijadikan sebagai objek, tapi juga mereka bisa menjadi subjek gitu. Jadi keterlibatan kita sangat menggugah mereka yang awalnya mereka itu menjadi korban dan menjadi bersemangat lagi ketika kita yang datang ke sana memberikan bantuan berupa logistik, datang kita ke reruntuhan dengan begitu sulitnya untuk berjalan, jalan yang licin, hujan juga waktu itu, dan mereka sangat mengajukan jempol lah untuk kegiatan kita. Kita juga setiap kali piket, mereka akan didampingi untuk bagaimana mereka bisa menjadi fasilitator, bagaimana mereka bisa menjadi pemateri, bagaimana juga mereka bisa menjadi orang-orang yang bisa sama-sama menganggap isu pengurangan risiko bencana ini nggak cuma orang-orang atau nggak cuma pemerintah, masyarakat, tapi mereka pun bisa untuk belajar, untuk bisa juga untuk bagaimana menyelamatkan. Divagana dan Tagana sebagai mentornya untuk siap memberikan sosialisasi bagaimana membentuk Divagana di beberapa wilayah di provinsi lain. Kita udah siap, sehingga kita berharap kelompok rentan di wilayah manapun bisa juga selain bisa menjadi kontribusi dalam penanganan bencana, tapi juga dia juga bisa menyelamatkan penyandang disabilitas yang lain yang mengalami bencana juga, kan begitu. Harapan kami bisa bekerja sama dengan BPBD untuk secara rutin memberikan edukasi, sosialisasi, mitigasi bencana. Kemudian apa itu yang disebut dengan sistem peringatan dini yang inklusi tentunya, yang dapat diakses oleh semua ragam disabilitas, baik disabilitas tuli maupun disabilitas netra dan disabilitas lainnya. Ya, kalau dalam konteks pelibatan penyandang disabilitas sendiri, mungkin bisa sama-sama kita harus memastikan bahwa penyandang disabilitas ini harus mulai terlibat dan dilibatkan mulai dari pra atau sebelum bencana, kemudian saat bencana. Ini tadi contohnya ketika ada respon bencana, respon kemanusiaan, kemudian juga dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Jadi 3 siklus itu hendaknya sudah mulai kita pastikan bahwa teman-teman penyandang disabilitas terlibat aktif di situ. Harapannya mungkin untuk HWDI tetap semangat, tetap berkarya, tetap tunjukkan kalau kita bisa, kalau kita mampu. Sebagai disabilitas, keterbatasan itu jangan dijadikan suatu halangan untuk kita melakukan apapun dalam hal kebaikan. Mungkin harapan dan doanya untuk teman-teman penyandang disabilitas yang baru saja menjadi disabilitas dari korban gempa itu, jangan berkecil hati, kalian tidak sendiri. Ada kita, ada teman-teman yang lain yang sama senasib, dan itu bukanlah suatu halangan untuk kita terus hidup, harus terus berjalan dan harus tetap semangat, harus tetap optimis. Kalau disabilitas juga bisa berdaya, bisa ikut terlibat dalam hal apapun semampu kita dengan cara kita sendiri.